Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Dityasa dengan NPM 19106310300068. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai 6 materi yang dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama yaitu syariat, akhlak dan takwa dalam Islam, dan kedua adalah ilmu dan akal dalam Islam. Nah, materi bagian pertama tadi itu mencakup syariat dan ruang lingkupnya, akhlak dan ruang lingkupnya, takwa dan ruang lingkupnya. Lalu yang di bagian keduanya itu ini mencakup ilmu dalam Islam, kedudukan akal dalam Islam, dan kewajiban menuntut ilmu. Nah, kita masuk ke bagian pertama yaitu syariat, akhlak, dan takwa dalam Islam. Syariat itu sendiri secara sederhana artinya adalah segala ketentuan dalam kehidupan seorang muslim. Dalam Islam, kehidupan seseorang itu diatur dalam syariat, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, bahkan hingga gerak-gerik, semua gerak-geriknya itu diatur. Nah, syariat ini sebenarnya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Lalu ada muamalat. Muamalat ini adalah bagaimana manusia itu berinteraksi dengan sesamanya. Dan ini biasanya lebih condong ke ketentuan perekonomian seperti jual beli, perserikatan, dan lain sebagainya. Lalu ada jinayat yang berisi ketentuan pidana. Yang keempat ada siyasah. Dan terakhir adalah akhlak. Nah, syariat itu sendiri tujuannya itu untuk menjaga agar manusia itu tetap lurus dalam relnya. Lalu kita tadi sudah menyebutkan akhlak. Nah, akhlak itu sendiri sebenarnya adalah segala gerak-gerik atau tingkah laku yang sudah diset, sudah berjalan secara spontan tanpa pemikiran sama sekali yang dilakukan oleh seseorang. Nah, biasanya manusia itu akan memiliki 2 akhlak, baik itu akhlak karimah, yang itu akhlak baik, dan akhlak maksmumah, itu akhlak yang buruk. Nah, ketika orang itu paham syariat, kalau kita menacak dalam konsep tadi, maka perbuatan dia itu pasti akan mencerminkan akhlak yang baik. Nah, sebaliknya ketika dia tidak paham syariat, bisa jadi akhlaknya buruk. Nah, ketika yang terakhir kita membahas konsep takwa dari bagian pertama ini. Takwa itu sendiri sebenarnya adalah sebuah kondisi di mana manusia itu sepenuhnya takut pada Allah. Biasanya kalau dalam mungkin keseharian itu dibilangnya mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, ketika orang itu sudah akhlaknya baik dan juga memahami syariat, biasanya itu sudah merupakan salah satu ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itulah yang istilahnya itu tingkatannya itu tertinggi di hadapan Allah, dan bahkan istilahnya manusia itu dibedakan tidak melalui ras, warna kulit, suku, dan lain sebagainya, tapi apa? Itu dari ketakwaannya. Dan semua kegiatan ibadah itu pada asalnya akan berujung kepada ketakwaan seseorang, meningkatnya ketakwaan. Ini bisa mungkin sering dilihat kalau dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menjelaskan tentang ibadah itu selalu diakhiri dengan kata la'allakum tattaqun, yang artinya adalah agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di bagian keduanya ini kita akan membahas ilmu dan akal dalam Islam. Sebenarnya ini merupakan rangkuman dari 3 materi yang berbeda, yaitu arti dan ruang lingkup ilmu, lalu ada ketentuan akan memahami ilmu Islam, yang terakhir adalah kewajiban menuntut ilmu. Secara sederhana, ilmu itu dianggap atau ditafsirkan sebagai pemahaman atau pengetahuan mengenai suatu hal. Dalam Islam, ilmu itu dianggap sebagai salah satu hal terpenting, karena dalam pelaksanaan ajaran Islam itu ketika tidak dasar dengan ilmu tidak akan diterima, dan dianggapnya ilmu itu sebagai panduan, sebagai jalan untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Nah, dalam sejarah peradaban Islam
umat Islam sendiri pernah mengalami masa kejayaan yang disebabkan karena ilmu pengetahuan. Ketika kita mungkin membaca bacaan mengenai sejarah kekhalifahan Umayyah, kekhalifahan Abbasiyah, terus kekhalifahan Turki Utsmani, dan mungkin zaman-zaman Khulafaur Rasyidin, itu kan sangat terlihat ya bagaimana wilayah-wilayah yang dikuasai oleh umat Islam itu memiliki atau dijadikan sebagai sentra ilmu pengetahuan. Mungkin kita ingat seperti kota Damaskus, Baghdad, terus wilayah Alexandria dan lain sebagainya. Nah, dalam Islam, hukum untuk mencari atau menuntut ilmu ini adalah diwajibkan. Bahkan dalam sebuah hadis sangat dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu bagi para pelakunya itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ini ada hadis dari riwayat Bukhari, dan ada juga beberapa ayatnya. Salah satunya Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yang di sana dijelaskan bahwa orang yang berilmu itu akan dinaikkan derajatnya. Nah, ilmu ini mungkin sering dikorelasikan dengan akal, dan akal juga sering dikorelasikan dengan wahyu. Akal itu sendiri sebenarnya ini adalah daya pikir atau kemampuan berpikir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dalam rangka untuk memahami ciptaan-ciptaannya. Nah, sedangkan wahyu sendiri ini adalah sabda-sabda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia-manusia terpilih. Akal dan wahyu ini sebenarnya tidak akan bertentangan. Nah, wahyu ini sumbernya langsung dari Allah, dan nanti oleh akal itu akan dibuktikan dengan fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya. Seperti contoh dalam kisah Nabi Ibrahim, dalam proses pencarian Tuhannya itu, dia kan melihat bahwa matahari dianggapnya paling besar, tapi dia tenggelam, bukan Tuhannya. Dan terus malam harinya melihat bulan, dianggap bulan itu Tuhan, tapi bulannya itu paginya hilang. Nah, sebenarnya itu adalah salah satu contoh sederhana dalam penggunaan akal dalam proses ketuhanan. Nah, sebenarnya dalam pemanfaatan akal dan wahyu ini ada beberapa perbedaan. Seperti contoh, mungkin dari aliran Mu'tazilah itu menganggap bahwa akal itu dominan. Terus dalam aliran Asy'ariyah itu wahyu lebih dominan. Dan ada nanti aliran yang tengah-tengah, termasuk juga di dalamnya ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswajah, itu menganggap bahwa akal dan wahyu itu adalah sama. Selain itu, sebenarnya kalau kita berkaca, ada ilmu yang dituntut fardu ain. Fardu ain ini adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keagamaan dan yang harus dikuasai, harus dipahami oleh setiap orang. Dan ada ilmu yang hukumnya itu fardu kifayah atau kewajiban komunal. Biasanya ini adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keduniaan. Nah, menurut Sobali, ilmu yang bermanfaat itu ada 3. Yang pertama, ilmu tentang Allah, yaitu mengenai keimanan, yaitu adalah ilmu mengenai peristiwa-peristiwa masa lalu yang dikabarkan oleh Allah. Ini mungkin seperti kisah-kisah kaum-kaum yang mendasarkan Allah, kisah Nabi dan Rasul. Terus ada ilmu-ilmu yang mengenai perintah Allah yang dilaksanakan oleh hati dan anggota badan. Ini lebih condong ke syariat. Sekian, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.